Keputusan memilih pasangan hidup atau teman hidup adalah keputusan terpenting kedua setelah memutuskan ikut Tuhan Yesus. Karena kalau salah pilih pasangan hidup, maka kita akan menderita seumur hidup. Lebih baik hidup sendiri daripada salah pilih pasangan hidup. Shalom kaum muda, selamat datang di Muda Mudi Channel, obrolan yang berkualitas yang membahas hal-hal menarik seputar kaum muda. Bersama saya Sam, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik dan bisa dibilang buku ini kaum muda banget nih bukunya. Buku ini berjudul Bagaimana Kristen Berpacaran yang ditulis oleh Bapak Mangapul Sagala. So, buat teman-teman yang lagi bergumul akan pasangan hidup atau sedang berdoa dan mencari pasangan hidup, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian sebagai bahan referensi untuk menemukan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan. Bisa dibilang buku ini adalah kebutuhan kaum muda atau muda-mudi yang hidup di era milenial sekarang ini. Yang saya suka dari buku ini adalah isinya yang to the point. Isinya yang padat membuat buku ini lebih tipis dibandingkan buku-buku bacaan yang lain. Kalau kita lihat dari segi ketebalan, buku ini lebih proper layaknya sebuah buku panduan. Karena hanya terdiri dari 65 halaman. Tapi bagaimana dengan isinya? Karena saya adalah tipe orang yang suka dengan atau doyan dengan buku-buku yang tipis, alias orang yang tidak terlalu doyan baca, maka buku ini sangat pas buat saya. Buku ini juga sangat alkitabiah menurut pandangan saya sebagai orang yang sudah membaca buku ini. Apalagi di subbagian yang membahas soal prinsip-prinsip berpacaran secara Kristen. Di sana ada ayat-ayat yang menjadi landasan dari pembahasan subbagian ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, banyak buku yang ditulis itu berdasarkan pengalaman si pembaca. Dan tidak terkecuali dengan buku ini. Menentukan atau menggumuli pasangan hidup memang bukan sesuatu yang mudah, bukan perkara yang mudah. Ada banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan dan perhatikan. Misalnya dari segi agama atau keyakinan, kemudian faktor latar belakang pendidikan. Yang tamatan SMA dengan yang kuliah sampai S3 kira-kira bisa menjadi pasangan atau tidak. Kemudian latar belakang suku atau budaya. Kira-kira orang Toraja dengan orang Batak apakah bisa secara adat dan lain sebagainya. Atau dari segi umur. Kira-kira berapa rentan atau selisih perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menjadi sebuah pasangan hidup. Jadi buat teman-teman yang serius menggumuli pasangan hidup atau yang sedang serius mempersiapkan masa depan, ya belilah buku ini ya. Link untuk pembelian buku ini akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan teman-teman jangan khawatir soal harga karena buku ini low budget. Jadi pas buat kantong teman-teman yang masih sekolah, siswa maupun mahasiswa. Buat teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, buku ini dibanderol dengan harga Rp30.000 per pieces. Jadi sangat-sangat terjangkau. Buat teman-teman yang ada di Pulau Jawa, pasti harganya jauh lebih murah. Jadi silakan dibeli ya. Karena buku ini memberikan manfaat yang sangat penting di dalam kehidupan teman-teman. Kalau menurut penulis buku ini,
Saya kutip sedikit pernyataan beliau yang mengatakan bahwa keputusan memilih pasangan hidup atau teman hidup adalah keputusan terpenting kedua setelah memutuskan ikut Tuhan Yesus. Lalu dilanjutkan, karena kalau salah pilih pasangan hidup, maka kita akan menderita seumur hidup. Lebih baik hidup sendiri daripada salah pilih pasangan hidup. Ini adalah salah satu pernyataan yang membuat saya secara pribadi sebagai orang yang sudah membaca buku ini untuk menjadi lebih serius di dalam menggumuli pasangan hidup atau teman hidup. Ada sedikit ketakutan ketika membaca pernyataan ini. Mungkin karena ada kata penderitaan di pernyataan ini. Jadi buat teman-teman, ini memang hal yang penting, tapi ini adalah suatu kebenaran. Kenapa ada banyak keluarga yang akhirnya berantakan, suami istri bercerai atau berselingkuh, atau broken home? Ada banyak sekali keluarga Kristen yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Mungkin salah satu faktornya adalah tidak dipersiapkannya dari awal, termasuk saat dating ataupun proses menuju dating yang tentunya dijelaskan di dalam buku ini. Bab 1 dari buku ini, kaum muda akan belajar bagaimana cara menggumuli pasangan hidup yang berasal dari Tuhan dengan 6 langkah. Ada 6 langkah yang dijelaskan yang perlu kita lakukan untuk menemukan pasangan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Allah atau yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pasangan hidup kita. Oleh karena itu, kalau teman-teman tidak mau salah pilih dan menderita seumur hidup, teman-teman harus belajar bagaimana cara yang benar untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kecuali buat teman-teman yang memang punya panggilan atau terpanggil untuk hidup sendiri atau tidak menikah, ya. Ngomong-ngomong soal pernikahan, di bab 3 atau bab terakhir dari buku ini, teman-teman akan dibukakan bagaimana memiliki konsep yang benar tentang pernikahan secara Kristen atau pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya review sedikit dari buku ini. Ada banyak sekali berkat yang kita bisa dapatkan setelah membaca buku ini. Saya secara pribadi setelah membaca buku ini, mindset atau cara pandang saya tentang pernikahan Kristen ataupun cara pacaran Kristen dan bagaimana menemukan pasangan hidup sudah diubahkan melalui buku ini. Teman-teman bisa menemukan banyak lagi berkat-berkat lain yang tentunya sangat berguna untuk masa depan kita setelah membaca buku ini. Teman-teman boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa membutuhkan informasi buku ini, atau teman-teman bisa share ke teman-teman yang sudah menjomblo cukup lama. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di review kali ini. Sampai ketemu di review dan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.